Lutfi. Saya Dewi Siti Ramadhani. Saya Yuna Malasa Putri. Dan saya Davina Alianti. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu dari kelas PSPK 24E, mengenai tugas perkembangan peserta diri pada individu. Di sini, kami akan mewawancarai individu sebagai metode penelitian kami untuk tugas mini project ini. Sebelum kita memulai wawancaranya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu perkembangan peserta diri pada individu. Peserta diri itu adalah pandangan seseorang atau persepsi seseorang terhadap dirinya yang termasuk juga lingkungan sekitarnya dan orang sekitarnya. Konsep diri itu juga terbentuk dari pengalaman yang diperoleh dan biasanya dipengaruhi oleh keluarga atau orang terdekat. Konsep diri juga ada dibagi dua, yaitu konsep diri yang positif atau konsep diri yang baik. Kemudian ada konsep diri yang negatif atau konsep diri yang buruk. Konsep diri yang baik itu adalah ketika seseorang menganggap dirinya mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian kalau untuk pengertian dari konsep diri yang negatif, yaitu ketika seseorang menganggap dirinya tidak mampu atau pesimis sebelum mencoba sesuatu. Baik, di sini kami akan mewawancarai tentang perkembangan peserta diri kepada Kak Raisa dari Fakultas MUN. Sebelum kita mulai pertanyaannya, Kak tahu nggak pengertian konsep diri itu apa? Perkembangan peserta diri pada individu usaha? Sebelumnya kurang tahu sih. Jadi, perkembangan konsep diri itu terhadap individu adalah pandangan atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri yang termasuk hubungannya dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian, dapat dilihat juga konsep diri itu adalah kumpulan keyakinan tentang dirinya sendiri. Konsep diri itu dibagi atas dua, Kak. Jadi ada konsep diri yang baik atau yang positif. Kemudian ada konsep diri yang negatif atau buruk. Konsep diri yang baik itu ketika seseorang menganggap dirinya mampu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian kalau untuk pengembangan konsep diri seseorang yang buruk itu ketika seseorang menganggap dirinya tidak mampu atau pesimis sebelum mencoba. Jadi dia sebelum mencoba itu sudah merasa aku takut gagal atau dia merasa cukup puas. Jadi untuk pertanyaan Kak, bagaimana perasaan Kakak tentang percaya diri selama perkuliahan ini? Jadi perasaan saya tentang kepercayaan diri di kuliah itu seperti merasa bahwa kepercayaan diri di kuliah itu sangat penting. Kadang saya merasa tidak yakin dengan kemampuan saya. Akan tetapi ada kalanya saya menemukan diri sendiri, terutama saat menghadapi tantangan baru. Berarti karena Kakak itu merasa tidak percaya diri. Dan pertanyaan kedua itu, apa merasa nyaman saat berbicara atau tampil di depan kelas atau Kalau presentasi itu saya merasa nyaman, akan tetapi ada sedikit rasa gugup saat tampil di depan. untuk kuliah ini Kakak merasa nyaman saat berbicara atau tampil di depan Untuk tampil di depan saat presentasi itu saya merasa nyaman, akan tetapi ada sedikit rasa gugup yang datang saat berbicara di depan. Ketiga, pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Kakak ketika mendapat kritikan atau masukan dari dosen ataupun pemahaman? Ketika saya mendapatkan kritik, saya berusaha melihatnya sebagai peluang untuk tentu ada saat-saat di mana saya tidak dapat menerima. Apakah waktu menerima kritik pernah merasa jadi down atau merasa jadi jatuh atau dari kritikan itu pernah masuk? Pernah sih, tapi sedikit aja, tapi bisa kita mendapatkan. Akhirnya terima kasih ya Kak atas waktunya, maaf menggabung. Terima kasih. Di sini kami akan mewawancarai Abang Satria dari Fakultas Kimia jurusan kimia. Ini saya mau tanya sama Abang, apa sih yang membuat Abang merasa saat belajar? Sebelumnya saya termasuk orang yang pernah berkuliah diri. Namun yang hal yang mempercaya diri itu kayak misalnya saya ingin presentasi nih, saya udah menyiapkan materi saya dengan sangat matang dan saya juga udah mencoba untuk presentasi lebih dahulu. Jadi itulah yang membuat saya percaya diri, dan selain itu dukungan dari teman-teman dan dosen itu juga membuat saya lebih percaya diri untuk presentasi. Selanjutnya, apa
apa ada kok situasi di kampus yang membuat abang merasa tak percaya diri dan apa yang terjadi? Kalau untuk situasi di kampus itu, menurut saya kebetulan itu tidak ada. Namun saya punya pengalaman pada waktu saya SD, saya itu adalah korban bully. Itu yang membuat saya kurang percaya diri sampai sekarang. Itu berlangsung selama beberapa tahun dari mulai saya SD sampai saya kelas 1 SMP. Awalnya makasih karena abang sudah mau meluangkan waktu dengan kami wawancara ini. Kalau melakukan wawancara, kami mendapatkan kasus tentang perkembangan konsep diri pada individu yaitu Pada Kak Raisa, saya menemukan kasus yaitu adanya kurang percaya diri pada Kak Raisa ketika berbicara di depan umum atau ketika berbicara di depan dosen, sehingga adanya rasa minder pada Kak Raisa. Pada Satria, adanya rasa trauma yang dimana pada saat SMP dia mendapatkan pembulian yang mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri pada Satria. solusi yang dapat kami berikan dari kedua kasus tersebut. Yang pertama dari kasus Kak Raisa yaitu kurangnya kepercayaan diri atau merasa minder. Yang pertama yaitu dengan melakukan peningkatan diri dengan mengikuti pelatihan atau kursus yang sesuai dengan minatnya untuk membantu merasa lebih kompeten. Yang kedua, berbicara positif. Hal ini untuk mengganti pikiran-pikiran yang negatif dengan afirmasi yang positif. Hal ini contohnya yaitu setiap pagi bisa menuliskan 3 hal yang ia syukuri atau yang ia banggakan dari dirinya. Dan yang ketiga yaitu dengan mengikuti kegiatan sosial. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial atau kelompok yang mendukung, hal ini akan membantu untuk berinteraksi dengan orang lain yang dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, rasa trauma pada Satria. Solusi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama dengan mensupportnya. Di mana Satria ini bisa membagi pengalamannya dengan bercerita kepada orang-orang yang biasanya memiliki kasus serupa. Nah, hal ini akan memberikan rasa aman kepadanya dan juga pemahaman bagaimana cara menghadapi solusi dari masalah tersebut. Yang kedua dengan penerimaan, yaitu menerima perasaan dan juga memberi waktu pada dirinya sendiri untuk sembuh. Meskipun hal ini memerlukan waktu, tapi ini merupakan satu langkah yang penting untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu dengan relaksasi, seperti meditasi atau pernapasan untuk mengurangi kecemasan yang mungkin timbul dari hal tersebut. Kesimpulan dari kedua kasus tersebut adalah pentingnya dukungan dan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Untuk Raisa, pengembangan diri dan interaksi sosial dapat membangun kepercayaan diri. Sementara untuk Satria, dukungan profesional dan kelompok serta teknik relaksasi dapat membantu mengatasi trauma. Keduanya memerlukan kesadaran dan penerimaan diri dalam proses pemulihan. Terima kasih telah menonton video kami. Mari terus membuka diri terhadap pembelajaran, perubahan, dan perkembangan karena setiap momen adalah peluang kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari video kami tentang perkembangan konsep diri pada individu. Terima kasih. Salam sejahtera. Bye.